Saudara, sebentar kita akan mulaikan ibadah pendalaman Alkitab kita. Saya mengundang kita semua untuk menyanyikan pujian mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Yesus, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat
selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Mujizat-Mu masih terjadi Tuhan. Mujizat-Mu terus berlaku atas hidup kami Tuhan. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang berdaulat Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap
mau senantiasa mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Hati kami Tuhan limpah dengan syukur karena Engkau mencelikkan mata kami Tuhan. Untuk kami setiap hari melihat kebaikan-Mu. Untuk kami setiap hari melihat mujizat-Mu Yesus. Dari hal yang terkecil sekalipun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Semuanya adalah mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan, Yesus, Engkau yang adalah firman itu, yang menuntun kami terus Tuhan, melewati hari demi hari hidup kami. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami lebih dari pemenang Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Celikan mata rohani kami Tuhan, telinga kami Tuhan, hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Boleh bertumbuh, berbuah dan berakar di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan hari lepas hari, iman kami Tuhan boleh bertumbuh semakin besar Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, dengan iman kami Tuhan, kami dapat memindahkan setiap gunung-gunung persoalan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami mau sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam satu nama berkat, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik. Kita akan melihat Kejadian pasal 35 ayat 22 bagian A. Ada satu peristiwa, begini bunyinya, ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Saudara, Bilha adalah budak, kita baca di dalam budaknya Rahel, Kejadian pasal 30 ayat yang ketiga. 30 ayat 3. Kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku. Dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Ya, jadi Bilha itu adalah budaknya Rahel yang diberikan kepada Yakub. Karena waktu itu Rahel belum punya anak. Ya, Rahel belum bisa hamil. Jadi karena dia merasa bersaing dengan kakaknya, saudaraku, karena dia tidak melahirkan, belum melahirkan, dia bersaing dengan Lea, sementara Lea melahirkan anak-anak. Saudara, akhirnya Bilha ini diberikan kepada Yakub. Dan Bilha melahirkan anak-anak. Nah saudara, entah bagaimana Ruben bisa tidur dengan Bilha. Apakah Bilha yang menggoda ataukah Ruben yang menggoda, tidak dijelaskan. Tetapi yang jelas di sini ada satu peristiwa yang tidak boleh terjadi sebetulnya. Kita melihat di dalam Imamat pasal 18 ayat yang ke-8. 18 ayat 8. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu karena ia hak ayahmu. Jadi saudara, memang Bilha bukan ibunya Ruben.
tetapi boleh disetarakan dengan istri ayahnya Yakub. Nah, saudara, ini memang ya Taurat ya, tetapi kalau kita lihat Ruben belum hidup di zaman Taurat itu. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan begitu, tidak boleh menyingkapkan aurat istri ayahmu. Jadi contoh misalkan, ibunya sudah meninggal terus ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain. Tetap itu tidak boleh. Karena itu hak ayahnya. Tetapi Ruben melakukan hal itu. Nah, baik saudara, kita melihat di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-5, 1 Tawarikh pasal yang ke-5. Ayat 1, 1 Tawarikh 5 ayat yang ke-1. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga. Sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Jadi saudara, kita melihat akibat apa yang dilakukan oleh Ruben melanggar kesucian petiduran ayahnya. Saudaraku, Ruben kehilangan posisi kesulungan. Ruben tidak lagi menjadi yang terutama. Digantikan oleh Yusuf, khususnya anaknya Yusuf, Efraim. Efraim disetarakan dengan Israel. Saya coba selidiki, kenapa kok di kitab Yeremia contoh misalkan. Nah, Yeremia pasal 31 ayat yang ke-20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Nah, saudara, kenapa Efraim? Saudara, ada yang ayat lain yang saya baca, saudara, di situ disetarakan, posisinya disetarakan dengan Israel. Jadi rupanya Efraim memang waktu Yakub memberkati, tangannya Yakub silang, saudara. Mestinya tangannya Yakub turun ke kepalanya Manasye yang sulung, tetapi saudara, tangannya Yakub menyilang. Tangan kanan Yakub ke atas kepalanya Efraim, tangan kirinya ke kepalanya Manasye. Dan saudara, memang Yakub menubuatkan kalau Efraim akan lebih utama. Nah, saudara, saya baca juga memang akhirnya Efraim ini disetarakan dengan Israel, kakeknya. Jadi nama Efraim itu mewakili bangsa Israel. Saudara, di ayat ini dikatakan Ruben tidak lagi menjadi yang utama. Ruben kehilangan posisinya karena dosa seksual. Karena dosa seksual. Ruben tergeser dari posisinya.
Dan posisi itu ditempati oleh anak Yusuf, Efraim. Baik saudara, kita lihat lagi di dalam Kejadian 49. Kejadian 49 ayat yang ke-3 dan 4. Mulai ayat 2 aja. Saudara, kalau kita baca perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Ia telah menaiki petiduranku. Jadi saudara, kita melihat Ruben sebetulnya adalah awal kekuatan dan permulaan kegagahan Yakub. Dan dikatakan terutama dalam keluhuran, terutama dalam kesanggupan. Tetapi saudara, ada peristiwa di dalam Kejadian pasal yang 35 ayat 22a ini. Menyebabkan Ruben kehilangan posisinya, kehilangan keutamaannya. Saudaraku, Ruben melanggar kesucian petiduran ayahnya. Jadi saudara, ini sesuatu yang tragis terjadi kepada Ruben, ya saudaraku, dan hasilnya Ruben tergeser dari kesulungan, posisi utama. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari biarlah kita hidup menjaga kesucian. Jangan mencemarkan tempat tidur, saudaraku. Ya, yang boleh di tempat tidur, ya ini berbicara soal hubungan intim. Yang boleh bersetubuh adalah suami dan istri. Di luar itu tidak boleh. Jadi saudara, suami dan istri, pacar, apalagi pacar, apalagi teman, tunangan, besok mau nikah, tidak boleh. Jadi saudara harus dijaga. Harus dijaga. Saudara jangan mencemarkan tempat tidur. Saudara, ini yang dialami Ruben. Dan saudara, rupanya di Perjanjian Baru juga dicatat di dalam 1 Korintus 5. 1 Korintus pasal 5 ayat 1. Kalau tadi 1 Tawarikh 5 ayat 1. Sekarang 1 Korintus 5 ayat 1. 1 Korintus 5 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Percabulan seperti apa? Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi saudara, jemaat di Korintus ada satu dosa yang mencolok. Di sini disebutkan. Ada orang yang hidup, maksudnya bukan menjaga istri ayahnya, tidak. Tetapi di sini mengenai dosa percabulan, dosa seksual.
Ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak boleh. Saudaraku, ya tidak dijelaskan apa ini ibu kandung atau ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bapaknya punya istri lain yang bukan ibunya. Nah, anak ini hidup selayaknya suami istri dengan istri ayahnya. Saudara, padahal di sini dikatakan bangsa-bangsa lain tidak melakukan. Tetapi lucu, ada jemaat yang hidup seperti ini. Nah, ayat 2 coba lihat. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Jadi saudara masih tidak merasa bersalah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat di sini kita perlu perhatikan untuk menjaga kesucian tempat tidur. Jangan dicemarkan. Ya, kalau bukan pasangannya, bukan suaminya, bukan istrinya, jauhi. Ya, hindari hal-hal yang bisa memancing, menjerumuskan ke dalam dosa ini. Hindari. Saudara, di Alkitab juga dicatat hal yang ngeri. 2 Samuel pasal 16. Dua Samuel pasal 16. Ayat yang ke 20 mulai. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Aneh ya, nasihat yang aneh. Terus coba kita lihat, ini Absalom juga bodoh. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh, di loteng. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Saudara, ini Absalom, ya Daud sudah mengungsi. Absalom sudah menguasai Yerusalem. Seolah-olah Absalom sudah kuat jadi raja. Nah, dia minta nasihat kepada Ahitofel yang sebelumnya juga penasehatnya Daud. Saudara, penasehat memberi nasihat yang jahat. Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkan untuk menunggui istana. Lucunya apabila seluruh Israel sudah melihat perbuatanmu, mereka dikuatkan loh. Kok aneh? Melakukan hal yang jahat, katanya menguatkan Israel. Saudara, ini enggak masuk akal. Masa melakukan dosa membuat orang lain jadi kuat? Tidak, saudara. Ini Ahitofel menyesatkan Absalom untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, Absalom juga melanggar tadi
Imamat 18 ayat 8. Memang ini gundik-gundik bapaknya. Tetapi sekali lagi, Absalom tidak punya hak untuk melakukan itu. Tetapi saudara, kita melihat ya, bagaimana akhirnya hidupnya Absalom. Saudaraku, jadi mari kalau kita mendengar nasihat orang, kita sesuaikan, kita timbang, sesuai enggak sama firman Tuhan. Kalau tidak sesuai enggak usah dituruti, saudara. Ini nasihatnya Ahitofel sudah jelas, salah. Tapi lucunya Absalom yang haus dengan kekayaan, haus dengan kedudukan. Dia sudah kudeta ayahnya, itu sudah enggak sopan. Sekarang saudaraku, dia gundik-gundik ayahnya itu di atas sotoh istana. Saudara, dibentangkan tenda, terus dia hampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata bangsa Israel. Perbuatan yang sangat memalukan. Nah, saudara, akhirnya kita melihat bagaimana Absalom mati. Saudaraku, jadi mari saudara, biarlah melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan supaya ya kita menjaga kekudusan rumah tangga kita. Jangan sampai ada pribadi lain yang membuat tempat tidur kita tercemar. Saudara, karena ada pribadi lain. Ada yang bukan suami, ada yang bukan istri. Pakai tempat tidurnya suami istri. Jadi saudara, perlu kita jaga kekudusan, kesucian. Supaya sampai kapanpun nama Tuhan dipermuliakan. Baik, puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan hutanlah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku seputih salju. Haleluya. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, engkau penjunan hutanlah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku
seputih salju. Haleluya, ubah hatiku. Haleluya, seperti dirimu. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan tolong jaga kami, jaga rumah tangga kami, jaga tempat petiduran kami. Supaya Tuhan, kami tidak mencemarkan tempat tidur kami. Kami tidak membuat sesuatu yang jahat di mata-Mu. Tolong Tuhan, jaga setiap pribadi, baik para suami, para istri, anak-anak muda, Tuhan jaga. Supaya semua ada di dalam lindungan kuasa Tuhan, kekudusan yang dari Tuhan. Tuhan jauhkan, sekali lagi jauhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan jauhkan. Dan biarlah Tuhan kekudusan, kesucian-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu jadi kekuatan, jadi pelita yang menerangi jalan kami Tuhan. Makasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.